Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Manajemen Desain. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah pengendalian semua sumber daya melalui perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengarahan guna bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Lanjut ke nomor 2. Sebutkan minimal 5 konsentrasi dalam manajemen. Yang pertama adalah manajemen SDM. Manajemen SDM sendiri berperan untuk mengarahkan karyawan ataupun anggota dari suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Yang kedua adalah manajemen produksi. Manajemen produksi adalah manajemen yang memantau setiap produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, seperti pembuatan poster, persiapan bahan baku, dan masih banyak lagi. Lalu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah manajemen yang menentukan strategi pasar, mulai dari menentukan strategi apa yang cocok untuk memasarkan produk dari perusahaan tersebut, menganalisis kompetitor dari perusahaan tersebut, dan juga mempersiapkan promosi dari produk-produk perusahaan tersebut. Lanjut, ada manajemen strategi. Manajemen strategi adalah manajemen yang menganalisis semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut, lalu mempersiapkan strategi baru guna dipakai di kemudian hari. Dan yang terakhir ada manajemen informasi. Manajemen informasi adalah manajemen yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Manajemen ini memerlukan pegawai yang memiliki skill baik dalam berbicara, pintar berbahasa asing, dan pintar dalam penggunaan media sosial ataupun teknologi digital. Lanjut ke nomor 3. Mengapa bidang desain komunikasi visual memerlukan manajemen? Manajemen digunakan dalam desain komunikasi visual untuk memanage keuangan seperti pemasukan, pengeluaran, pembelian bahan baku, lalu menyiapkan gaji karyawan, dan masih banyak lagi. Lalu guna manajemen dalam desain komunikasi visual adalah dapat mengatur karyawan ataupun anggota dari setiap dari perusahaan tersebut, apakah sudah bekerja dengan baik dengan semestinya guna mencapai suatu tujuan. Lanjut ke nomor 4. Unsur pendorong apa yang membuat suatu perusahaan memiliki manajemen yang baik? Yang pertama, atau manusia, ataupun juga karyawan. Yang kedua ada money atau duit ataupun cuan, yang berperan penting dalam suatu perusahaan guna membuat modal ataupun pembelian bahan baku ataupun lain-lain. Lalu ada material ataupun bahan baku. Perusahaan yang baik harus mempersiapkan bahan baku apa yang dipakai untuk membuat produk yang akan dipasarkan. Lalu ada mesin. Mesin sendiri digunakan untuk mengolah bahan baku tadi. Lalu di sini ada metode. Setelah memiliki bahan baku dan memiliki mesin, metode apa yang cocok atau efisien yang digunakan untuk mengelola bahan baku ini, dan metode apa yang dipakai untuk mengelola bahan baku ini menggunakan alat yang sudah mesin atau yang disebutkan tadi. Lalu ada market. Perusahaan yang baik harus mendengarkan keluhan konsumen atau permintaan dari setiap pasar, tidak hanya
hanya menjual sebuah produk. Lanjut ke nomor 5. Standar manajemen yang baik. Standar manajemen yang baik adalah memiliki tujuan yang jelas, lalu dapat mengatur pegawai atau mengatur ataupun mengarahkan pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan baik ataupun semestinya. Lalu dapat memanage keuangan, lalu dapat mempersiapkan strategi dagang, dan masih banyak lagi. Lanjut ke nomor 6. Ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Yang pertama, jawabannya hampir sama seperti nomor 5. Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas, lalu dapat mengkoordinir atau mengarahkan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan, lalu dapat memanage strategi, dapat memanage pengeluaran, pemasukan, lalu seperti cukup. Lalu lanjut ke nomor 7. Sebutkan 2 perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana kisahnya. Yang pertama ada perusahaan asal Amerika Serikat yang bernama General Electric atau singkatnya GE lah ya. GE ini dipimpin oleh John Weld. Setelah dipimpin oleh John Weld, harga saham di perusahaan ini naik 4000%. Yang awalnya hanya 12 miliar US dollar menjadi 410 miliar US dollar. Lalu harga jual dari perusahaan ini pun juga naik, yang awalnya hanya 14 miliar US dollar menjadi 130 miliar US dollar. Jack Welch dikenal dengan kebijakan yang kontroversial. Salah satunya adalah di setiap tahun ia akan memangkas atau memecat 10% manajer yang memiliki kinerja terendah dan memberikan bonus kepada 20% manajer yang memiliki kinerja tertinggi. Berikut ini beberapa konsep manajerial yang dipakai John Weld. Yang pertama, berpikir sebagai pemimpin, bukan sebagai manajer. Yang kedua, jangan takut akan perubahan. Yang ketiga, konsisten dan mendengarkan pesan dan memastikan pesan itu dengan baik. Yang keempat, menjadi pemimpin pasar atau perdagangan. Lalu contoh perusahaan yang lain adalah the Walt Disney Company maksudnya. Didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney pada tanggal 16 Oktober 1923. Mereka memiliki strategi dagang, yaitu memberikan rasa mengesankan dan menyenangkan kepada konsumen, dan berharap agar mereka dapat bermain kembali ke tempat mereka ataupun taman bermain lah misalnya. Dan pemasaran mereka juga tidak main-main. Mereka memakai offline dan juga online. Yang offline mereka memakai koran, radio dan juga televisi, siaran televisi, dan media online. Mereka memakai Facebook, Twitter, dan juga channel YouTube. Sepertinya cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Radli, saya dari desain produk. Balik lagi.